Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara semua. Selamat datang kembali di mata kuliah apresiasi prosa fiksi melalui video. Seperti biasa, saudara semua dipersilakan setelah menyimak video ini mengerjakan tugas yang ada pada e-learning. Untuk mengerjakan tugas tersebut, saudara diharapkan untuk menyimak dan betul-betul memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya saudara semua membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan saudara semua untuk mengisi daftar hadir di e-learning kita. Baik, pada materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri dan materi selanjutnya akan dibantu oleh Ibu Ica. Langsung saja pada materi perkuliahan kita pada hari ini, yaitu dengan topik mimikri dalam teks sastra. Setelah saudara semua, capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu menemukan, memahami, dan menjelaskan persoalan mimikri dalam teks sastra yang dibaca untuk beroleh pengalaman kritis tentang hegemoni kekuasaan dan pemarginalan. Baiklah saudara semua, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas apa itu teks sastra. Saudara semua, apakah ada yang ingat apa itu teks sastra? Ya, benar apa yang sudah dikatakan oleh teman saudara. Teks sastra merupakan sebuah teks yang berisikan penggunaan bahasa yang indah dan bersifat imajinatif. Teks sastra juga diartikan sebagai teks yang disusun dengan tujuan artistik dengan menggunakan bahasa. Baiklah saudara, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas konsep mimikri dalam teks sastra. Dapat Anda lihat dalam PowerPoint yang sudah Ibu buat. Kita akan membahas kajian postkolonial, mimikri dalam teks sastra, hegemoni, dan pemarginalan. Baiklah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kajian postkolonial, karena ini berkaitan dengan teori perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah saudara semua, apakah ada yang sudah tahu apa itu kajian postkolonial? Benar apa yang sudah dikatakan oleh Ananda, dan Ananda semua bisa memperhatikan pada PowerPoint yang sudah Ibu buat. Di dalam dunia sastra, pendekatan postkolonial merupakan salah satu bentuk metamorfose dari postmodernisme. Pada gilirannya, peneliti sastra dapat menggunakan kajian postkolonial. Teori postkolonial adalah teori yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan sebagainya yang terjadi di bekas koloni Eropa. Baiklah, pada materi selanjutnya dapat saudara lihat dalam PowerPoint yang sudah Ibu buat bahwa mimikri merupakan salah satu bentuk dalam kajian postkolonial. Sebelum Ibu menjelaskan apakah itu mimikri dalam teks sastra, apakah saudara ada yang sudah mengingat atau mempelajari apa itu mimikri dalam teks sastra? Benar apa yang sudah dikatakan oleh saudara semua bahwa mimikri menurut Homika Bapa adalah sebuah strategi perubahan, peraturan, dan disiplin yang menyesuaikan diri dengan yang lain. Karena mimikri di sini merupakan visualisasi dari kekuatan kolonial. Mimikri di sini dipandang sebagai proses peniruan atau strategi menghadapi penjajah seperti penyamaran. Mimikri inilah yang membuat orang pribumi terhegemoni dan termarginalkan. Hegemoni kekuasaan dan pemarginalan merupakan salah satu bentuk persoalan mimikri dalam teks sastra. Sebelum itu, apakah saudara sekalian pernah mendengar istilah hegemoni dalam kegiatan berkomunikasi sehari-hari? Apabila sudah pernah mendengar istilah tersebut, coba saudara utarakan pendapat saudara. Benar sekali apa yang saudara sampaikan. Pada dasarnya, hegemoni ini merupakan bentuk penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Nah, hegemoni kekuasaan ini didominasi oleh pemimpin dunia yang membuat kebijakan tanpa meminta persetujuan masyarakat yang terhegemoni. Nah, berdasarkan hal tersebut, tentu saudara bisa membedakan bagaimana hegemoni kekuasaan dalam teks sastra yang dimaksud, karena perlu digarisbawahi bahwa hegemoni kekuasaan ini tidak dalam bentuk kekerasan secara fisik. Baiklah saudara, kita dapat melihat hegemoni kekuasaan ini dalam beberapa hal, seperti hegemoni pengetahuan, hegemoni sosial, maupun hegemoni budaya. Pada poin pertama, hegemoni pengetahuan. Nah, dapat kita lihat bahwa orang Barat menganggap dirinya lebih memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan kita orang Indonesia. Hal itu masih berlaku dari zaman penjajahan hingga pada saat ini. Karena apa? Dapat kita lihat juga secara faktual bahwasanya
secara teknologi dan kecanggihan yang lain, kita sebagai orang Indonesia masih keterbelakang. Pada poin kedua, yaitu hegemoni sosial, hal ini dapat kita lihat bahwa secara tidak sadar atau secara tidak langsung, kita perempuan atau wanita Indonesia ini kebanyakan menjadi konsumen aktif pemakai handbody pemutih. Hal ini didasari bahwa kita beranggapan cantik itu adalah putih. Pada dasarnya kita ketahui bahwa orang Indonesia itu memiliki kulit ciri khas tersendiri dan tidak harus putih. Nah, ini merupakan salah satu bentuk hegemoni sosial yang sudah dipetakan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Pada poin ketiga, yaitu hegemoni budaya. Nah, dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari pula bahwa secara tidak langsung budaya barat itu sudah menjadi tradisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini dapat saudara lihat dari berbagai macam kegiatan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti sebagai contoh acara pesta. Nah, kalau budaya tradisional kita, pesta yang digelar dengan minum-minuman ataupun lampu yang berkerap-kerip itu dulu tidak ada, namun sekarang hal itu sudah menjadi hal yang biasa dan lumrah. Nah, itulah salah satu bentuk bagaimana hegemoni budaya itu menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Jadi dapat saudara pahami bahwa hegemoni kekuasaan ini dapat kita lihat dalam beberapa bentuk, seperti hegemoni pengetahuan, hegemoni sosial, maupun hegemoni budaya. Baiklah saudara, persoalan mimikri yang kedua adalah pemarginalan. Apakah saudara merasa tidak asing dengan istilah pemarginalan atau peminggiran? Nah, pada dasarnya pemarginalan ini adalah pengucilan atau penindasan dalam segala bentuk yang merugikan pihak tertentu. Artinya ada dua pihak dalam hal ini, yaitu pihak yang memarginalkan dan pihak yang termarginalkan. Nah, agar lebih memahami pemarginalan dalam teks sastra, banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa bentuk diskriminasi, terlebih lagi pada pihak perempuan, nah baik itu secara fisik maupun simbolik, merupakan salah satu hal yang mendasari pemarginalan atau peminggiran ini. Pemarginalan dalam karya sastra atau dalam teks sastra dapat kita lihat dalam bentuk pemarginalan fisik maupun pemarginalan simbolik. Nah, agar saudara lebih memahami bagaimana hal yang dimaksud tersebut, dapat kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada pemarginalan fisik, banyak sekali wanita ataupun perempuan di Indonesia didiskriminasi dari segi fisik. Banyak orang-orang yang menyatakan bahwa cantik itu akan mengamankanmu, cantik itu akan membuatmu terjamin. Hal itu merupakan salah satu bentuk diskriminasi ataupun pemarginalan secara fisik. Nah, hal ini nanti akan kita temukan dalam teks sastra ataupun dalam karya sastra yang dibaca ataupun didengar. Pada bagian kedua, yaitu pemarginalan secara simbolik. Hal ini artinya apa? Secara simbolik, banyak sekali panggilan-panggilan ataupun penamaan yang tidak seharusnya ditujukan kepada kita rakyat Indonesia, terutama kepada perempuan ataupun wanita. Nah, pemarginalan simbolik ini dapat kita lihat dalam contoh pemanggilan pribumi, pemanggilan wanita penggoda, dan lain sebagainya. Hal itu merupakan salah satu bentuk ataupun salah satu contoh kecil dari pemarginalan simbolik. Nah, nanti saudara akan lebih memahami bagaimana bentuk pemarginalan ini dalam teks sastra apabila saudara telah membaca teks sastra tersebut. Baiklah saudara sekalian, setelah membahas bersama dan memahami bagaimana materi perkuliahan kita pada hari ini mengenai mimikri dalam teks sastra, nah dapat saudara lihat dalam slide yang ibu tampilkan bagaimana tugas terstruktur yang harus saudara lakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu menentukan novel. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sepakat untuk membaca novel Nyai Kedasi, dan itu merupakan objek kajian kita dalam materi perkuliahan hari ini. Yang kedua yaitu membaca novel. Tentu saudara sekalian telah membaca novel yang ibu maksud. Dan yang ketiga yaitu mencatat kutipan yang memuat mimikri dalam teks sastra. Mimikri di sini tadi seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa ada bentuk hegemoni maupun pemarginalan. Nah, saudara harus menemukan itu dan memuat kutipan tersebut dalam
tabel yang Ibu siapkan nanti. Dan yang terakhir yaitu menginventarisasi data ke dalam tabel. Nah, itu akan Ibu Sonya jelaskan kembali nanti. Baiklah saudara semua, berikut merupakan cover dari novel Nyai Kedasi. Apakah saudara semua sudah memiliki novel Nyai Kedasi? Jika sudah, maka kita akan melanjutkan ke tugas struktur selanjutnya. Untuk memudahkan saudara dalam membuat tugas terstruktur, berikut dapat saudara lihat pada PowerPoint terdapat tabel inventarisasi data mimikri dalam teks sastra dalam novel Nyai Kedasi karya Imperial Jathe. Pada tabel berikut, di sini dapat saudara lihat terdapat data atau kutipan. Di tabel kedua yaitu bentuk mimikri, yaitu ada hegemoni dan pemarginalan. Pada hegemoni 1.1 yaitu ada hegemoni pengetahuan, dan hegemoni 2.2 yaitu ada hegemoni sosial, dan yang pada hegemoni 3.3 itu ada hegemoni budaya. Selanjutnya pada pemarginalan, pada tabel nomor 4 yaitu ada permarginalan fisik, dan 5.5 yaitu ada permarginalan simbolik. Setelah Ananda berikan tanda checklist pada tabel tersebut dan Ananda tuliskan penjelasan kenapa Ananda memilih kutipan tersebut terdapat dalam hegemoni simbolik ataupun pengetahuan. Untuk kegiatan selanjutnya, silakan saudara buka e-learning untuk mengerjakan tugas struktur tersebut. Di e-learning sudah Ibu lampirkan format pengerjaan agar Ananda mudah untuk mengisi data atau kutipan yang terdapat di dalam novel Nyai Kedasi. Kumpulkan data tersebut sebanyak mungkin sehingga memudahkan saya dan Ibu Ica mengetahui pemahaman saudara tentang pemahaman mimikri dalam teks novel Nyai Kedasi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.